Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan laporan tugas proses bisnis, yaitu studi kasus tentang kedai kopi PBB. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Grace Natasha Sibarani dengan NIM 670121350 dengan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Derina Aulia Franisa dengan NIM 67012130078. Saya Fatur Rahmanur dengan NIM 67012130024. Baik, kami dari kelas D3 SI 4503. Langsung saja ke bagian pertama. Untuk bagian 1, yang pertama yaitu latar belakang. Kedai kopi merupakan hal yang tidak asing lagi di telinga masyarakat saat ini di Indonesia. Banyak dari masyarakat Indonesia yang lebih memilih menikmati kopi di kedai kopi langsung. Menikmati kopi di kedai kopi langsung telah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia masa kini. Kedai kopi merupakan suatu tempat yang menyediakan minuman seperti kopi, teh, dan minuman lainnya. Terdapat juga beberapa kedai kopi yang menjual makanan ringan dan makanan berat sebagai pelengkap. Di Indonesia, berbicara mengenai konsumen yang terdiri dari berbagai sikap, ada juga yang hampir di kedai kopi hanya untuk menghabiskan waktu. Dan ada juga konsumen yang mengadakan pertemuan di kedai kopi atau dijadikan tempat meeting point. Kedai kopi telah banyak memiliki manfaat tersendiri bagi berbagai tipe konsumen. Konsumen memanfaatkan kedai kopi untuk kepentingan masing-masing. Kedai kopi PBB merupakan tempat usaha perseorangan yang menyediakan minuman dan makanan sebagai pelengkap. Kedai kopi PBB berdiri sejak awal tahun 2022 yang didirikan oleh Bapak Wahyudi. Bisnis utama mereka adalah penjualan minuman dan makanan. Target konsumennya adalah mahasiswa Telkom University dan warga sekitar. Kedai kopi PBB terletak di perusahaan Permata Buah Batu, Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Tempat usaha ini sangat strategis karena dekat dengan kampus Telkom University sekaligus berada di perumahan PBB yang mayoritas penghuninya merupakan mahasiswa. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana kedai kopi PBB dapat mempertahankan strategi agar lebih banyak konsumen. Yang kedua, apakah tersedia aplikasi yang digunakan kedai kopi PBB untuk pemesanan dan pencatatan transaksi. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, menambah varian menu makanan dan minuman agar konsumen tidak merasa bosan. Yang kedua, tersedianya platform aplikasi yang digunakan konsumen untuk melakukan pemesanan dan pencatatan transaksi oleh kasir. Baik, bagian yang kedua yaitu ada gambaran sistem saat ini atau disebut ASIS. Yang pertama, konsumen datang ke kedai kopi PBB, lalu konsumen menuju ke dapur, lalu memilih menu. Konsumen memesan makanan atau minuman dari menu, lalu konsumen menuju ke kasir, dan kasir mengkonfirmasi jenis pemesanan, yaitu dine-in atau take-away. Lalu yang keenam, konsumen menerima rincian pesanan, lalu konsumen melakukan pembayaran, cash, QRIS, atau transfer bank. Lalu konsumen menunggu pesanan, lalu tim dapur mengantar pesanan ke konsumen, dan konsumen menikmati pesanan. Lalu proses bisnis yang berjalan atau BPMN dari proses bisnis yang pertama yaitu pemesanan. Konsumen mencari makanan, lalu jika konsumen dine-in maka dia mendatangi toko. Lalu konsumen memesan makanan dan kasir mengecek stok produk. Lalu apakah produknya tersedia? Jika tidak tersedia maka ditanya kembali apakah akan memilih produk yang lain? Jika tidak, konsumen meninggalkan toko. Dan apabila ingin memilih produk yang lain, maka konsumen memesan makanan kembali. Lalu
kasir mengecek stok produk, apakah produk yang dipesan kembali tersedia. Apabila iya, maka kasir menambah pesanan baru. Lalu proses bisnis yang kedua, yaitu pembayaran. Konsumen menerima rincian pembayaran, lalu konsumen melakukan pembayaran, dan konsumen bisa membayar dengan dua metode pembayaran, yaitu cash atau QRIS. Lalu lalu kasir menerima pembayaran dan merubah status pembayaran. Proses bisnis yang ketiga yaitu pengiriman barang. Karena tadi konsumen memilih metode, maksudnya jenis dine-in, maka pesanan diantar ke meja konsumen. Lalu pesanan diterima oleh konsumen dan konsumen menikmati pesanan. Lalu yang ketiga, kelemahan proses bisnis berjalan dan usulan perbaikan. Proses bisnis yang pertama, pemesanan. Pemesanan memiliki kelemahan yaitu tidak ada website atau aplikasi khusus untuk menerima pesanan. Usulan perbaikannya yaitu membangun platform aplikasi yang digunakan konsumen untuk melakukan pemesanan. Lalu yang kedua, pembayaran. Tidak ada aplikasi pencatatan transaksi atau manual. Usulan perbaikan dari kelemahan tersebut yaitu membangun platform aplikasi yang digunakan untuk pencatatan transaksi. Lalu proses bisnis yang ketiga yaitu pengiriman. Kelemahan dari proses bisnis tersebut yaitu kurir sibuk mengatur semua pesanan yang masuk. Sehingga usulan perbaikannya adalah bermitra dengan aplikasi Gojek atau Grab. Baik, selanjutnya itu bagian ketiga, gambaran sistem usulan atau yang ada perbaikan. Nah, proses pembelian makanan di kedai kopi PBB melalui aplikasi online. Yang pertama itu konsumen login atau menjadi guest aplikasi. Terus yang kedua, konsumen memilih menu menggunakan aplikasi. Dan yang ketiga, konsumen memasukkan menu ke keranjang aplikasi. Konsumen check out menu. Konsumen memilih mau diantar atau makan di tempat atau dibawa pulang. Selanjutnya, konsumen memilih metode pembayaran. Dan yang terakhir, konsumen membayar dan menunggu pesanan selesai. Yang kedua yaitu proses bisnis usulan, narasi proses bisnis. Di sini si Nadia pergi kuliah ke kampus yaitu di Telkom University. Setelah dia pulang kuliah, dia merasa lapar. Nah, dan berniat untuk mencari makanan saat perjalanan pulang. Nah, kosnya Nadia itu berada di PBB 1. Saat perjalanan menuju gerbang, Nadia mampir ke sebuah warung yang diberi nama Kedai Kopi PBB. Letaknya tidak jauh dari gerbang. Nadia langsung mendatangi warung tersebut dan dia melihat menu yang disediakan di kasir. Si Nadia memesan 1 porsi nasi telur kornet dan 1 gelas es coklat. Ternyata es coklatnya sudah habis terjual. Dengan terpaksa, Nadia memesan menu yang lain. Dia memesan 1 gelas es jeruk. Kasir mengkonfirmasi jenis pemesanannya. Nadia memilih makan di tempat atau dine-in. Terus Nadia menerima rincian pesanan. Selanjutnya, kasir mengkonfirmasi metode pembayaran. Nadia memilih membayar dengan metode QR dan menghadapkan kameranya ke barcode yang sudah disediakan. Nah, setelah berhasil melakukan pembayaran, Nadia menerima struk pembayaran. Dia menuju meja kosong dan menunggu pesanannya datang. Setelah 10 menit menunggu, pihak warungnya mengantarkan pesanan ke mejanya, terus Nadia langsung menikmati pesanannya. Setelah Nadia selesai makan, Nadia meminta nomor WhatsApp yang bisa dihubungi agar selanjutnya bisa memesan secara online, yaitu melalui WA. Lalu Nadia meninggalkan warung. Nah, keesokan harinya, Nadia tidak ada jadwal kuliah, dan dia merasa malas untuk mencari makan keluar. Dia membuka WhatsApp dan mencari nomor kedai kopi PBB. Setelah menemukan nomornya, Nadia memesan 1 porsi nasi maut dan 1 cup es kelapa. Nah, pesanan Nadia langsung diterima oleh si kedai tadi. Nadia menerima rincian pesanan dan ditawari mau membayar via QR atau cash. Nadia memilih membayar dengan metode QR dengan cara scan barcode yang sudah dikirimkan.
Setelah berhasil, pesanannya langsung diproses. Nah, dia hanya menunggu selama 15 menit. Kurir pun datang ke kosnya untuk mengantar pesanannya. Dan Nadia menikmati pesanannya. Yang kedua itu gambar proses bisnis menggunakan notasi BPMN. Hmm, ini merupakan BPMN dari studi kasus kedai kopi PBB. Yang pertama itu konsumen mencari makanan. Di sini menggunakan eksklusif, yaitu memilih salah satu. Nah, mendatangi toko, terus si konsumen memesan makanan. Nah, dan kasir ngecek stok produk. Jika produknya ada, maka boleh langsung menambah pesanan. Tetapi jika produknya tidak ada, maka si konsumen boleh memilih produk yang lain dan jika tidak ada lagi produk yang ingin dipilih, dia boleh langsung meninggalkan toko. Nah, si konsumen memilih produk lain dan si kasir ngecek apakah produknya tersedia. Selanjutnya si kasir, jika produknya tersedia, maka si kasir menambahkan pesanan baru. Selanjutnya, si konsumen menerima rincian pembayaran dan melakukan pembayaran. Di sini si konsumen bisa memilih mau melalui membayar lewat cash atau QR dan boleh juga dengan keduanya. Selanjutnya, si kasir menerima pembayaran dan merubah status pembayaran dan konsumen boleh, karena tadi konsumen memilih makan di tempat, maka pesanan akan diantar ke meja atau dine in. Jika tadi si konsumen memilih mesan secara online, maka kurir akan mengantarkan makanannya ke alamat tujuan. Selanjutnya, karena pesanannya diantar ke meja atau dine in, maka konsumen menerima pesanan, terus menikmati pesanan dan terakhir yaitu dia merasa puas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.